Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di pagi hari ini kuliah yang akan kita bahas yaitu mengenai elektronika instrumentasi ya. Melanjutkan dari materi sebelumnya ya, yaitu untuk materi hari ini mengenai tipe instrumen dan juga karakteristik performansi. Nah, nanti kita akan belajar beberapa perhitungan ya, perhitungan di dalam suatu pengukuran. Ini untuk capaian pembelajarannya nanti diharapkan Mas mampu menjelaskan mengenai tipe instrumen, kemudian menjelaskan karakteristik statik dan juga dinamik. Untuk pertemuan ini kita akan membahas yang karakteristik statik dulu. Oke, kita langsung masuk ke materi tipe instrumennya ya. Jadi di tipe instrumen ini ada yang disebut sebagai aktif dan juga pasif dari tipe instrumen. Nah, dari pengertiannya aktif tipe instrumen di mana output atau pembacaan instrumen ini dibangkitkan oleh mekanisme interaksi komponen internalnya ya, akibat suatu pengukuran quantity pada measuren atau self exciting. Sebagai contoh kayak di gambar ini ada termometer. Ini termometernya masih yang biasa, di mana di dalamnya masih air raksa ya, isinya air raksa. Kemudian contoh yang lain ada seperti passive pressure gauge dan lain-lain. Di mana nanti nilai resolusi dari si alat ukur ini itu ditentukan oleh karakteristik interaksi komponen. Ya tentu saja nanti relatif lebih murah karena sederhana ya. Jadi, kalau yang di contoh ini sebelah kanan itu ada ini termometer air raksa. Nah, yang ini ada termometer air raksa, kemudian juga ada contohnya passive pressure gauge ya, ini di mana untuk pembacaannya dia menggunakan karakteristik dari interaksi komponen internalnya ya. Nah, di mana ini ada springnya atau ada pegasnya, kemudian dari pegas ini nanti langsung menunjukkan ke skalanya ya, ini ada skalanya. Masih secara manual. Ini namanya aktif tipe instrumen. Kemudian untuk yang pasif itu output atau pembacaan instrumennya dibangkitkan oleh tambahan energi luar ya, eksitasi dari luar. Di mana nanti ini resolusinya dapat ditentukan oleh eksitasi dari luar. Ya, jadi dalam artian ketika si alat ukur ini mengukur suatu besaran, itu tidak langsung ditampilkan. Ya, beda dengan yang tadi di atasnya aktif, langsung ditampilkan, entah itu nanti berbentuk jarum ya, jarum skala, ataupun nanti nilai dari si air raksa tersebut dia naik dan menunjukkan nilai tertentu. Sedangkan yang pasif ini dari yang diukur, katakanlah yang sebelah kanan ya, misalnya yang diukur itu dia menunjukkan misalkan ada perubahan nilai resistansi. Nah, dari nilai resistansi ini kemudian output nilai resistansinya ke rangkaian berikutnya gitu ya. Jadi ada tambahan energi dari luar. Nah, dalam hal ini contohnya ada perubahan nilai resistansi. Nah, itu mengenai tipe instrumen. Selanjutnya ada tipe instrumen yang jenisnya adalah null type ya, versus deflection type measurement. Ini ada dua lagi. Nah, untuk yang null type ini output atau pembacaan instrumen berupa sebuah level atau indikator yang menunjukkan keseimbangan
ya, datum level, sedangkan nilai pengukurannya ditunjukkan oleh sebuah nilai referensi dari sebuah objek yang sudah dikalibrasi atau ditera. Jadi nanti ini dibandingkan ya. Nah, di mana ini untuk yang null type instrumen akurasinya sangat ditentukan oleh objek yang dikalibrasi tadi. Bila kalibrasinya betul ya, nanti akurasi dari null type instrumen ini akan lebih baik dari jenis yang deflection type instrumen. Nah, contohnya ini kayak yang timbangan ini ya, timbangan yang di pasar, timbangan sayur, di mana nilai besarannya akan kita timbang di sini itu dibandingkan dengan di sini ya, di sini ada bandulnya, di mana bandul itu nilai beratnya itu sudah ada standarnya, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang seperempat. Nah, si nilai-nilai itu kan nanti dikalibrasi, ada kalibratornya ya. Biasanya kalau di pasar itu ada yang rutin mengkalibrasi seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, itu contohnya yang null type. Jadi besaran yang kita ukur dibandingkan dengan sesuatu yang sudah dikalibrasi. Nah, dalam hal ini di sini yang sudah dikalibrasi adalah bandulnya. Tuh, kemudian yang kedua adalah deflection type instrumen, di mana output atau pembacaan instrumen berupa pergerakan dari sebuah pointer atau penunjuk ya yang menyatakan besarnya nilai variabel yang diukur. Nah, akurasi dalam contoh passive pressure gauge ditentukan oleh linearitas dan kalibrasi dari pegas. Nah, ini contohnya yang ini ya. Ini alat timbang juga, masih timbangan yang berbentuk jarum, tapi ini yang belum digital. Dimana ketika kita simpan di sini suatu yang akan kita timbang, kemudian ini akan menekan pegas yang di bawahnya ya, menekan ya. Kemudian setelah menekan nanti jarum penunjuknya akan menunjukkan suatu nilai. Itu yang deflection type. Kemudian kita bandingkan ya antara yang analog type versus yang digital. Nah, ini yang analog yang ini ya di atas ya. Kita tahu di mana pembacaan atau output instrumen berupa nilai yang bervariasi secara kontinu. Sebagai contoh, ada passive pressure gauge yang berupa deflection type instrumen ya. Secara teori memiliki nilai posisi pembacaan tak terhingga dalam kisaran tersebut, namun namanya mata manusia pasti memiliki nilai diskriminasi yang terbatas ya, di mana nilai diskriminasi ini terhitung seberapa besar skala dan seberapa halus ukurannya. Jadi dalam artian ketika kita mengukur menggunakan yang analog, dia penunjukannya masih berupa jarum, itu kan namanya mata manusia punya yang tadi disebutkan ya, beda-beda. Ada yang melihatnya, oh ini sudah ke, misalnya udah ke strip nomor 4. Nanti mata yang lain melihatnya, oh ini stripnya masih di 3,5. Jadi ketika jarumnya itu posisinya ada di 4 atau 3,5 kan nanti jadi nggak begitu itu ya, nggak begitu pas gitu ya, beda dengan yang digital. Kalau yang digital ini dilihat dari gambar contohnya ini kan dia bisa menunjukkan nilai sampai ke koma-komanya ya, itu. Kemudian yang digital type instrumen, pembacaan atau output instrumen berupa nilai yang bervariasi pada step-step diskrit sehingga memiliki nilai pembacaan yang terbatas. Sebagai contoh revolution counter pada gambar ini, yang revolution counter ya, ini menghitung putaran. Ketika ini kan dia mutar, kemudian menyentuh ininya switchnya, dia nempel dan buka ya, nempel buka, nanti di counter dia berapa.
Ini untuk mengukur satu putaran penuh. Nah, terus yang digital type contohnya yang ini ya, bisa menunjukkan suatu nilai. Oke, lanjut ke tipe instrumen yang lain, ada indicating type dan juga ada signal output type instrument. Nah, untuk yang indicating type instrument, pembacaan atau output instrumen menggunakan indikator, ya, baik itu indikatornya berupa suara ataupun visual yang memiliki kesetaraan kuantiti dari variabel yang diukur. Jadi untuk mengindikasikan sesuatu ada indikatornya ya, baik itu suara ataupun nanti berupa visual. Nah, untuk yang signal output type instrumen, pembacaan output atau dari pembacaan output instrumen ini, dari nilai variabel yang diukur dinyatakan dalam nilai yang setara dengan besaran fisik yang lain yang biasanya digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Instrumen ini biasanya digunakan pada sistem kendali proses, misalnya nilai pembacaan atau output dinyatakan dalam nilai tegangan. Misalkan ini nilainya 0 sampai 10 volt DC atau arus 4 sampai 20 mili ampere, atau misalkan dari sinyal pneumatik ya, pneumatik 0 sampai 1 bar tekanan udaranya. Nah, dia masih berbentuk sinyal output. Oke, lanjut, itu ada tipe instrumen, ada yang berupa smart ya, smart tipe instrumen, dan juga ada yang non smart. Nah, seperti apa? Untuk yang smart type itu instrumen yang memiliki fitur kecerdasan. Ya, ada tulisan smartnya berarti kecerdasan. Atau kemampuan untuk menyesuaikan situasi lingkungan ya, perekaman dan lain sebagainya, sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pengukuran. Nah, ini contohnya dia memiliki kemampuan self calibration ya, di mana si misalkan alat ukur atau alat timbang ini bisa mengkalibrasi sendiri ya, automatic scaling misalkan, untuk meningkatkan akurasi dan lain-lain. Dimana biasanya kan kalau kita mau kalibrasi kan kalibrasinya manual. Misalkan ini karena dia smart type, itu bisa mengkalibrasi secara otomatis. Nah, namanya dia bisa otomatis, tentu ada cirinya ya, dimana misal menggunakan prosesor digital ya, embedded controller atau DSP, digital signal processing, atau pakai sensor gitu ya, atau ada pengendalian internal pakai microcontroller atau menggunakan sensor-sensor lain gitu ya. Itu untuk yang smart type. Untuk kemudian untuk yang non smart type itu instrumen yang memerlukan kalibrasi penskalaan secara manual. Jadi yang non smart itu yang manual, kalibrasinya manual, kita kalibrasi sendiri. Ya, ada campur tangan manusia agar didapatkan pengukuran yang lebih baik ya. Tentu kalau kita ngukur pengennya lebih akurat lah, lebih presisi lah, dan macam-macam. Nah, nanti bagaimana cara ngukur-ngukur tersebut ya, keakurasian, kepresisian, error ya. Nanti diantaranya kita akan bahas itu, bagaimana cara ngitungnya. Nah, lalu untuk pemilihan instrumen, nah ini diantaranya ya, tergantung dari karakteristik ya, ada statik, ada dinamik yang diinginkan. Kemudian tergantung dari tipe instrumen yang diinginkan. Ada durability, ada maintainability, ya yang perlu di maintain apa enggak usah gitu ya. Tergantung juga dari harga. Yang jelas ini nggak bisa bohong lah, semakin bagus tentu akan semakin mahal juga. Nah, ini untuk pemilihan. Oke, selanjutnya untuk karakteristik statik dari suatu instrumen ya.
Nanti yang kita bahas yang ini dulu, yang saya garis, yang ini yang di bold ya. Nanti yang dibahas adalah mengenai bagaimana cara membaca resolusi, range of span, kemudian ada akurasi, presisi, dan juga error. Oke, ini untuk karakteristik performansi ya, termasuk nanti pengertiannya yang tadi. Yang pertama kita bahas dulu resolusi ya. Resolution yaitu nilai perubahan terkecil pada variabel pengukuran. Nah, ini di mana itu instrumen akan memberi tanggapan atau respon. Nah, dinyatakan dalam nilai absolut atau persentase terhadap skala penuh. Nah, nanti si resolusinya seperti apa? Berapa nilainya gitu ya. Kemudian rank atau span ini menunjukkan kisarannya, ranknya berapa. Dari nilai minimum sampai dengan nilai maksimum ya. Ranknya berapa. Misal kayak berapa voltmeter misalkan, dia ranknya dari 0 sampai 10 volt misalkan, atau ranknya dari 0 sampai 50 volt, tergantung dari batas ukur yang kita gunakan, dia rank of span-nya berapa. Yang ketiga ada akurasi. Akurasi itu derajat kepastian ya, atau kedekatan, exactness atau closeness, pengukuran dibandingkan terhadap nilai yang diharapkan atau diinginkan. Jadi misalkan kita ngukur apa namanya, yang kita harapkan nilainya misalkan 10 ya, nilai pengukuran 10 volt, tapi ternyata dari alat ukur itu mengukur hanya membaca 9,8 ya, harapannya 10 ternyata yang terbaca 9,8. Nah, di situ muncul ya berapa akurasinya, berapa errornya itu. Kemudian ada precision, jadi sebuah ukuran atau konsistensi atau keterulangan ya, repeatability, sebuah pengukuran sebagai contoh pembacaan berturut-turut yang tidak berbeda. Nah, ini karakteristik penting ya, diantaranya ketika mahasiswa untuk ngambil yang skripsi kemudian ngukur-ngukur nilai dari suatu sensor juga ini penting ya, berapa kepresisiannya, berapa akurasinya, berapa errornya. Nah, ini untuk yang presisi, misalkan kita ngukur suatu sensor, kita ukur 10 kali, kemudian dia menunjukkan seberapa presisi dia mengukur. Ya, misal dari 10 percobaan dalam 1 menit, ketika diukur itu misalkan nilai suhu ruangan adalah misal 28 derajat Celcius misalkan gitu ya. Dari 10 kali pengukuran itu 10-10-nya misalkan mengukurnya adalah 28, tapi bergesernya sedikit ya, 28,0, 28,1. Jadi ketika apa namanya, keterulangannya itu nggak jauh ya, berurut-urut itu dia masih bagus, berarti dia precisionnya bagus ya. Nanti ada beberapa contoh kasus. Lalu ada expected value, yaitu nilai yang dirancang atau nilai paling mungkin yang diharapkan untuk diperoleh. Nah, kemudian ada error ya, error deviasi atau simpangan dari nilai sebenarnya, true atau actual value dari nilai yang diinginkan. Nanti berapa error dari pengukuran yang kita ukur gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu kesalahan dalam pengukuran atau error. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kali melakukan pengukuran itu selalu akan menghasilkan error. Ya, ada kesalahan atau galat. Nah, ini untuk kesalahan dapat diekspresikan ya dalam bentuknya absolut ya, atau berupa persentase dari nilai kesalahan. Nah, ini kalau kita
rumuskan ini untuk kesalahan absolut ya, E sama dengan YN min XN, di mana YN ini adalah nilai yang diharapkan. Nah, ini nilai yang diharapkan. Kemudian XN adalah nilai yang diukur. Ya, di mana tadi contohnya adalah nilai yang diharapkan, kita mau mengukur 10 nih, 10 volt. Ternyata yang terukur, nilai yang diukurnya adalah 9,8 volt. Nah, nanti kesalahan absolutnya berapa? Ya berarti tinggal dikurangkan aja, 10 dikurang 9,8. Ya berarti 0,2 itu kesalahan absolutnya. Kemudian berapa persen kesalahannya? Itu kita rumuskan dengan YN min XN dibagi dengan YN ya. Nilai yang diharapkan dikurangi nilai yang diukur dibagi dengan nilai yang diharapkan dikalikan dengan 100. Nanti ini hasilnya ada persentase dari error. Selanjutnya adalah akurasi ya. Nah, ini untuk akurasi kita bisa hitung ya dengan A sama dengan 1 dikurangi YN min XN dibagi dengan YN. Dan nilai yang diharapkan dikurangi dengan nilai yang diukur bagi nilai yang diharapkan. Nanti didapatkan akurasi relatif. Nah, di mana persen dari akurasinya A sama dengan 100% dikurangi dari persen error yang di rumus sebelumnya ya. Jadi persen errornya berapa, itu tinggal kita kurangkan saja dari untuk mendapatkan persen akurasi. 100% dikurangi persen dari error. Nah, ini bisa menggunakan ini, atau kita bisa gunakan dengan cara akurasi relatif A dikalikan dengan 100. Ya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini untuk menghitungnya. Menghitung dari persen akurasi. Nah, kemudian ada juga ini ya, toleransi ya. Di mana toleransi pasti terkait dengan akurasi. Nah, contoh misalkan kita punya resistor dengan nilai 1000 aja, nilai 1000 ohm. Nah, dia kan si resistor punya nilai toleransi. Contohnya ini misalkan resistor dengan gelang warna emas ya. Maka toleransinya adalah plus minus 5%. Nah, berarti nilai aktual dari resistor itu adalah berkisar dari 950 sampai 1050 ohm. Ya, dari nilai toleransi 5%. Ya, bisa minus 5% dari 1000, bisa plus 5% dari 1000. Dapatnya ini ya. Nilai aktual dari resistor yang kita baca atau yang kita ukur. Selanjutnya ada precision ya, atau presisi. Itu kepresisian sebuah pengukuran. Ini menunjukkan indikasi numerik atau kuantitatif dari sebuah kedekatan variabel dengan sekelompok atau set pengukuran yang diulang dari variabel yang sama sesuai dengan nilai rata-rata dari kelompok pengukuran tersebut. Ini kalau dilihat dari rumusnya, untuk mengukur kepresisiannya ya, kita menggunakan rumus P sama dengan 1 dikurangi Xn adalah nilai pengukuran ke N. Ini Xn itu nilai pengukuran ke N. Kemudian yang ini adalah nilai rata-rata dari sekelompok pengukuran. Jadi pengukurannya lebih dari 1 dibagi dengan rata-ratanya juga. Nanti kita didapatkan berapa presisinya. Nah, ini langsung ke contoh ya. Contoh ini kita punya kasus, misalkan nilai tegangan, ini tegangan pada resistor ya. Tegangan pada resistor berarti si R ini berada pada rangkaian. Kemudian rangkaian itu kita berikan tegangan, kemudian kita akan ukur nilai tegangan dari sebuah resistor.
Nah, lalu yang kita dapatkan nilai tegangan yang diharapkan harusnya 80 volt. Ya, ini harusnya 80 volt. Nah, tapi setelah kita ukur, itu ternyata hasil pengukurannya menunjukkan 79. Nah, coba dihitung kesalahan absolut, persen kesalahan, akurasi, dan juga persen akurasi. Nah, dari sini kita hitung ini ya. Nah, ini contoh, kemudian ini untuk penjelasannya ya. Oke, tadi ini soalnya ya 80 volt yang diharapkan yang terukur 79. Berapa kesalahan absolutnya? Ya, berarti dengan cara mengurangi dari nilai yang diharapkan dikurangi hasil pengukuran. Didapatkan nilai yang diharapkan adalah 80 dikurangi 79, nilai hasil pengukurannya didapatkan kesalahan absolutnya adalah 1 volt. Nah, itu ya, ini kesalahan absolutnya. Kemudian berapa persen kesalahan? Persen kesalahannya kita hitung menggunakan ini ya, YN min XN per YN dikali 100. Nah, YN itu nilai yang diharapkan adalah 80 dikurangi 79 dibagi 80 dikali 100. Nah, hasilnya dalam persen. Hasilnya 100 sorry, 1,25. Lalu akurasi relatifnya. Ya, kita hitung dengan cara A sama dengan 1 min YN min XN per YN. Nah, 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini kan 80 ya. 80 min 79 per 80. Ya, 1 per 80. 1 dikurangi 1 per 80. Hasilnya adalah ini hanya 0,9875. Akurasi relatifnya. Kemudian berapa persen akurasi? Berarti tinggal ini pakai rumus yang kedua ya. Nilai dari yang ini A dikalikan 100. Ya, 0,9875 dikali 100 hasilnya adalah 98,75%. Ini persen akurasinya. Nah, itu contohnya. Lalu ini contoh lagi. Nah, diperhatikan tabelnya ya. Ini kita punya tabel. Misal kita punya tabel pengukuran, kita sudah ngukur 10 kali. Nah, ngukur 10 kali dari pengukuran 1 sampai pengukuran 10. Ini adalah hasil pengukurannya yang XN. Ya, hasil pengukuran. Kemudian pertanyaannya adalah hitung kepresisian dari pengukuran ke-6. Nah, pengukuran ke-6 berarti yang ini. Ya, pengukuran ke-6 kita kotak deh ya ini ya. Berapa kepresisiannya? Nah, untuk menghitung kepresisian berarti kita hitung dulu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata dari ini ya. Nilai rata-ratanya kita dapatkan dengan cara menjumlahkan nilai-nilainya ya, 98 tambah 101 tambah 102 dan seterusnya sampai 99 dibagi dengan jumlahnya ada 10 ya. Ini dibagi 10 didapatkan 1005 per 10. Hasilnya adalah 100,5 untuk nilai rata-rata. Maka nilai presisinya untuk di pengukuran ke-6 itu 1 min 100 adalah nilai ini 100 dikurangi nilai rata-rata per rata-rata dikali ini ya, 1 dikurangi ini ya. Didapatkan 1 min 0,5 per 100,5. Maka kepresisian dari pengukuran ke-6 adalah 0,995. Nah, ini menghitung kepresisian dan tadi contoh-contoh yang lain. Nah, next.
Kemudian ini mengenai limiting error ya, atau LA, atau guarantee error, kesalahan yang dijamin. Ya, di mana LA itu mendeskripsikan batas terluar dari kesalahan terburuk yang diharapkan. Di mana akurasi instrumen pengukuran digaransi di dalam nilai persentase tertentu terhadap pembacaan skala penuh full scale-nya. Nah, misal pabrik menspesifikasikan akurasi instrumen sebesar plus minus 2%. Nah, berarti kan ini udah ada limiting error-nya atau garansinya ya, yang digaransi bahwa si produk ini dia memiliki limit error dari ini 2%. Oke, ini contoh misal di limiting error. Nah, ini diketahui sebuah voltmeter. Ya, voltmeter ini skala penuhnya. Jadi ketika si voltmeter ini membaca penuh, itu bisa baca sampai 600 volt. Nah, jadi kalau kita punya voltmeter kan dia ngukurnya untuk volt doang ya. Kita punya voltmeter, dia skalanya itu dari 0 sampai 600. Jadi skala penuhnya itu 600. Nah, dengan akurasi 2%, plus minus 2% pada skala penuh. Nah, hitung LA ketika voltmeter tersebut digunakan untuk tegangan sebesar 250 volt. Nah, kita hitung dulu LA pada saat pembacaan 600 volt sama dengan 0,02. 0,02 itu dia plus minusnya ya. Ini 2/2% dikali tegangan full scale-nya dia 600. Nah, didapatkan LA-nya adalah 12 volt. Nah, maka nilai LA untuk pembacaan 250 volt yaitu 12 dibagi dengan 250 dikali dengan 100. Ini hasilnya ya. LA pada pembacaan 250 volt. Oke, ini contoh lagi misal pada pengukuran ya. Jadi LA voltmeter itu pada 70 volt adalah 2,143%. Kemudian LA ammeter pada nilai 80 mA adalah 2,813%. Nah, maka LA untuk daya ya, kita tinggal jumlahkan saja tadi. 2,143% ditambah 2,813%, hasilnya adalah 4,956. Selanjutnya ada significant figure ya, atau SF, angka signifikan. Di mana angka signifikan ini menunjukkan informasi aktual mengenai besar dan kepresisian dari sebuah kuantitas. Di mana lebih banyak angka signifikan, maka semakin besar kepresisian dari pengukuran. Nah, ini kita lihat contoh ini. Nah, contoh hitung nilai presisi dari nilai X1 dan X2. Ini Xn ini adalah nilai rata-ratanya ya. Ini ceritanya itu data pengukurannya banyak, tapi ini sudah dihitungkan, ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, pengukuran di X1 ini nilainya adalah 98, X2 98,5. Ya, di X1 ini dia ada 2 SF. Ya, 2 SF. Kemudian X2 dia punya 3 SF. Nah, kalau kita hitung kepresisian antara X1, ya ini kan hitung nilai presisi ya. Kepresisian nilai X1 adalah 1 dikurangi 98 ya. 98 itu nilai X1-nya, 101 adalah rata-ratanya, ini rata-rata, didapatkan 0,97. Nah, dibandingkan dengan kepresisian X2,
Kalau kita hitung didapatkan 0,975. Nah, ini lebih presisi yang 0,975. Nah, ini mengenai signifikan figur. Lalu ada angka signifikan ya. Aturan pada perhitungan angka signifikan nih. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, penjumlahan dan pengurangan, angka dari kolom paling kanan, di mana semua angka adalah signifikan, harus dihilangkan ya. Jadi contohnya ini kita punya V1 tegangan 1 adalah 6,31 volt, V2 8,736. Ya, ini ada 2 angka di belakang koma, ini ada 3 angka. Nah, maka V totalnya adalah 15,046. Nah, dimana ini kalau kita mengacu pada aturan di atas, ini jadinya adalah 15,05 ya, 15,05 volt. Oke, lanjut. Lalu untuk yang aturan kedua, ya, untuk perkalian dan pembagian, pertahankan angka signifikan pada nilai yang memuat SF yang terkecil. Ya, contoh misalkan untuk nilai R di bawah ini, hitunglah nilai R1, R2, dan daya. Ya, hitung nilai R1, R2, dan daya, di mana yang diketahui adalah I, V1, dan V2. Berarti kita hitung R1, R2, dan dayanya berapa. Ini daya pada R1 ya. Nah, kalau kita lihat ini I dia punya 3 SF. Kemudian ini ada 3 SF, yang V1, V2-nya dia punya 4 SF. Nah, kita cari R1-nya dulu ya, seperti biasa. R1 adalah tegangan pada V1 dibagi dengan arus. Maka hasilnya adalah ini 426,35. Karena tadi kita lihat ada ini ya, ada yang 3 SF, 3 SF, ada yang 4 SF. Mengacu pada aturan ini, rule nomor 2, berarti kita ikuti yang 3 SF. Nah, ini kita jadikan yang 3 SF. Hasil dari R2 juga kita jadikan 3 SF. Ya, lalu untuk dayanya nih, daya pada R1 berarti P1 V1 dikali I. Nah, didapatkan 0,09339. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 SF. Maka dijadikan ke SF yang terkecil, 3. Jadi 0,0934. Ya, saya kira itu dulu untuk materi perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Kemudian ini ada latihan. Nanti silakan dicoba. Ada 2 latihan ya. Silakan dicoba, kemudian dikerjakan di kertas A4 ya, kertas HVS, kalian kerjakan, dikasih nama, lalu di foto dan dijadikan PDF. Kemudian diupload di LMS. Ya, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.